Saudara, perkembangan sekarang sudah selangkah lebih maju. Manusia makin pintar, makin dibantu kinerjanya, makin oke berkat AI yang canggih, roket makin cepat, mobil makin hebat. Satu lagi, ternyata ada oknum pemerintah yang nggak mau menerima kenyataan, nggak mau adaptasi alias masih pakai gaya lama, cerita lama, masih berpikir bahwa milenial dan Gen Z dan turunannya alias anak muda bakal diam melihat negara hancur gara-gara keserakahan pejabat dan pengusaha korup, gara-gara krisis keteladanan, krisis kepemimpinan yang makin hari makin menjadi-jadi. Tak hanya itu, di tengah orang-orang pintar berkat AI, bumi kita makin sekarat, makin rusak, makin hancur. Pohon-pohon mati, laut dan sungai tercemar, ikan dan terumbu karang alias ekosistem pesisir hancur. Gerombolan rusa tak lagi nampak, hutan makin gundul. Saudara, daya dukung bumi kita semakin lemah, semakin mengkhawatirkan. Anehnya, di tengah kondisi bumi yang makin darurat, ada semangat ingin cari tahu kehidupan di planet lain lewat penelitian. Ada NASA milik Amerika Serikat, ESA punya Eropa, CNSA punya China, Roskosmos Rusia, ISRO India, ada Speech milik Elon Musk, dan sejumlah ilmuwan dan peneliti universitas. Semua berlomba-lomba cari tahu potensi kehidupan di luar bumi, terutama di planet Mars, bulan Jupiter. Bukannya fokus perbaiki kondisi bumi, pemimpin dunia justru sibuk buang duit, tenaga, dan waktu untuk sebuah misi yang makin memperkuat bahwa tidak ada lagi kompromi yang berarti untuk selamatkan bumi. Lantas, mengapa itu terjadi? Jawabannya simpel. Oleh karena perlindungan lingkungan, perlindungan bumi, perlindungan ekosistem, perlindungan hutan, nggak ada duit yang cepat, nggak ada reboisasi yang bisa dapat nilai aset perusahaan alias valuasi triliunan rupiah. Tapi bikin aplikasi, jual token, eksplorasi luar angkasa, investor antri, pemerintah respon cepat, politisi bermain-main dengan bumi. Saudara, data kasih tahu uang buat jaga lingkungan stagnan. Peterson Institute for International Economic tahun 2024 catat selama 20 tahun pengeluaran global buat lingkungan cuma mentok di 0,6% dari PDB dunia. Di saat yang sama, tekanan terhadap daya dukung bumi makin kuat. UNEP tahun 2021 bilang industri teknologi sumbang 2-3% dari emisi gas rumah kaca global. Desjardins melaporkan emisi dari data center perusahaan teknologi besar bisa 7,62 kali lebih tinggi dari yang diklaim perusahaan. Katanya bikin hijau, tapi kenyataan di lapangan, polusi udara, polusi air, polusi tanah jalan terus. Ketika rakyat makin peduli sama lingkungan, perusahaan-perusahaan itu tutup telinga dan terus gerak kejar untung, kejar efisiensi anggaran, kejar pendapatan besar, sementara keberlanjutan bumi diabaikan. Jadi saudara, mau AI secerdas dewa perang milik China atau Superman milik Amerika Serikat sekalipun, tapi kalau bumi rusak, siap-siap AI bakal jadi penonton setia atas kehancuran manusia. Bikin mobil listrik, tapi baterai korbankan hutan dan nikel kita. Jadi apa yang kita bikin, manusia buat, bukannya bantu perbaiki keadaan, justru merusaknya. Falsafah hidup timur jelas masih simpel dan ideal, bicara Tuhan, alam, manusia, dan bagaimana kehidupan diatur atas wahyu dan kebenaran universal. Bahwasannya ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa arah dan kekuatan moral seperti pisau di tangan bayi. Bahaya sekali. Intinya, kita nggak anti teknologi, tapi teknologi tanpa alam yang bersahabat jelas percuma, nol besar. Jadi masih mau cari Mars, cari planet luar angkasa di tengah bumi yang layu? Ayo terlebih dahulu kita selamatkan bumi, baru kita bermimpi ke planet lain.